Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Abdillah Rifin dengan NPM F1F024071. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang panjang dan sudut di ruang hasil kali dalam, basis ortonormal dan proses Gram-Schmidt, koordinat dan perubahan basis. Pengertian ruang hasil kali dalam. Ruang hasil kali dalam adalah ruang vektor yang dilengkapi dengan operasi perkalian dalam inner product yang memenuhi beberapa sifat tertentu. Perkalian dalam ini menghasilkan bilangan real yang mewakili panjang vektor dan sudut antara dua vektor. Contoh ruang hasil kali dalam. Contoh ruang hasil kali dalam yang paling umum adalah ruang vektor r pangkat n dengan perkalian dalam standar, yaitu perkalian titik antara dua vektor. Ruang hasil kali dalam juga dapat didefinisikan pada ruang vektor yang lain, seperti ruang matriks atau ruang polinomial. Manfaat ruang hasil kali dalam. Konsep ruang hasil kali dalam memungkinkan kita untuk mengukur panjang vektor, menghitung sudut antara dua vektor, dan melakukan proyeksi vektor. Hal ini sangat berguna dalam berbagai aplikasi matematika dan ilmu pengetahuan. Di sini ada basis ortogonal proses Gram-Schmidt, sebuah himpunan vektor pada RHD ruang hasil kali dalam dinamakan himpunan ortogonal jika semua pasangan vektor yang berbeda dalam himpunan tersebut adalah ortogonal atau saling tegak lurus. Himpunan ortonormal atau himpunan ortogonal yang setiap vektornya memiliki panjang normnya 1. Basis ortonormal. Diketahui V, ruang hasil kali dalam, dan V1, V2, V3, sampai Vn adalah vektor-vektor dalam V. Beberapa definisi penting. A. H sama dengan V1, V2, V3, sampai Vn. Disebut himpunan ortogonal jika setiap vektor dalam V saling tegak lurus, yaitu ruang hasil kali dalam Vi dan Vj sama dengan 0 untuk I tidak sama dengan J, dan Ij sama dengan 1, 2, 3, sampai N. B. G sama dengan V1, V2, V3, sampai Vn. Disebut himpunan ortonormal jika G himpunan ortogonal. Norm dari V1 sama dengan 1, I sama dengan 1, 2, 3, sampai N, atau hasil kali ruang dalam VI sama dengan 1. Contoh, misal ada ruang vektor yang berdimensi 3. V1 sama dengan 0, 1, 0, V2 sama dengan 1 per akar 2, 0, 1 per akar 2. V3 sama dengan 1 per akar 2, 0, min 1 per akar 2. Tunjukkan bahwa S sama dengan V1, V2, V3, himpunan ortonormal. A. Membuktikan bahwa vektor V1, V2, V3 adalah saling tegak lurus. V1 dan V2 sama dengan 0 dikali 1 per akar 2 ditambah 1 dikali 0 ditambah 0 dikali 1 per akar 2 sama dengan 0. V1 V3 sama dengan 0 dikali 1 per 2 ditambah 1 dikali 0 ditambah 0 dikali min 1 akar 2 sama dengan 0. V2 V3 sama dengan 1 per akar 2 dikali 1 per akar 2 ditambah 0 dikali 0 ditambah 1 per akar 2 dikali min 1 per akar 2 sama dengan 0. Selanjutnya kita mencari B, panjang. V1 sama dengan 0 dikali 0 ditambah 1 dikali 1 ditambah 0 kali 0 sama dengan 1. V2 V3 sama dengan 1 per akar 2 dikali 1 per akar 2 ditambah 0 dikali 0 ditambah 1 per akar 2 dikali 1 per akar 2, atau sama dengan
1 per akar 2 ditambah 1 per akar 2 sama dengan 1. Selanjutnya, ruang hasil kali dalam dari V3 dan V3 sama dengan 1 per akar 2 dikali 1 per akar 2 ditambah 0 dikali 0 ditambah min 1 per akar 2 dikali min 1 per akar 2, atau sama dengan 1 per 2 ditambah 1 per 2 sama dengan 1. Jadi, S merupakan himpunan ortonormal. Selanjutnya ada koordinat relatif terhadap basis ortonormal. Jika S sama dengan V1, V2, sampai Vn adalah basis ortonormal untuk ruang hasil kali dalam V, dan U adalah vektor di V, maka U sama dengan ruang hasil kali dalam U V1 dikali V1 ditambah ruang hasil kali dalam U V2 dikali V2 sampai ruang hasil kali dalam U Vn dikali Vn. Di sini ada contoh. Nyatakan vektor U sama dengan 1, 1, 1 sebagai kombinasi linear dari S sama dengan ruang hasil kali dalam V1, V2, V3 dan tentukan koordinat U. V1 sama dengan 0, 1, 0. V2 sama dengan min 4 per 5, 0, 3 per 5. V3 sama dengan 3 per 5 dan 4 per 5. Menghasilkan ruang hasil kali dalam U V1 sama dengan 1, U V2 sama dengan min 1 per 5, dan U V3 sama dengan 7 per 5. U sama dengan V1 min 1 per 5, V2 ditambah 7 per 5, V3. U sama dengan V1 dikurang 1 per 5 dikali V2 ditambah 7 per 5 dikali V3 akan menghasilkan 1, 1, 1. Dengan membuktikan V1 sama dengan 0, 1, 0 dikurang 1 per 5 dikali V2 sama dengan min 4 per 5, 0 dan 3 per 4 ditambah 7 per 5 dikali 3 per 5, 0, 4 per 5. Koordinat U relatif terhadap S. US sama dengan ruang hasil kali dalam U V1, U V2, U V3 sama dengan 1 min 1 per 5 dan 7 per 5. Selanjutnya metode Gram-Schmidt. Metode ini digunakan untuk merubah suatu himpunan vektor yang bebas linear menjadi himpunan yang ortonormal. Jika yang akan ditransformasikan adalah himpunan vektor yang merupakan basis RHD V, maka metode Gram-Schmidt akan menghasilkan basis ortonormal untuk V. Misalkan diketahui K sama dengan V1, V2, V3 sampai Vn adalah hubungan himpunan vektor yang bebas linear, maka K dapat dirubah menjadi S sama dengan U1, U2, U3 sampai UN yang ortonormal menggunakan metode Gram-Schmidt, yaitu selanjutnya ada koordinat relatif terhadap basis ortogonal. Jika S sama dengan V1, V2 sampai Vn adalah basis ortonormal untuk ruang hasil kali dalam V, maka normalisasi vektor tersebut menghasilkan basis ortonormal. S sama dengan V1 per panjang vektor dari V1, V2 per panjang vektor dari V2 sampai Vn panjang vektor dari Vn. U sama dengan U per V1 panjang vektor dari V1 dikali V1 per panjang vektor dari V1 ditambah U V2 per panjang vektor dari V2 dikali V2 per panjang vektor dari V2 sampai U Vn per panjang vektor dari Vn dikali Vn per panjang vektor dari Vn. Lalu diperoleh
U sama dengan ruang hasil kali dalam U V1 per panjang vektor V1 dikuadratkan dikali V1 ditambah ruang hasil kali dalam U V2 per panjang vektor V2 dikuadratkan dikali V2 sampai ruang hasil kali dalam U Vn per panjang vektor Vn dikuadratkan dikali Vn. Jika S sama dengan V1, V2 sampai Vn adalah himpunan ortogonal vektor-vektor bukan 0 di RHD, maka S adalah bebas linear. Contoh, seperti pada contoh sebelumnya, V1 sama dengan 0, 1, 0, V2 sama dengan 1 per akar 2, 0, 1 per akar 2, dan V3 sama dengan 1 per akar 2, 0, min 1 per akar 2. Adalah membentuk himpunan ortogonal di RHD Euclid di R3. Membentuk himpunan bebas linear karena R3 memiliki ruang dimensi 3. Maka S sama dengan V1, V2, V3 adalah basis ortonormal untuk R3. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.